Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mansa Putri dengan IQ 027 presentasi terkait summary and review of 3 article related to study data use data history as dietary assessment method. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan salam hormat untuk Bu Riandian selaku dosen pengampu mata kuliah Survei Komposisi Pangan dan Bu Aziza Ajeng Pratiwi, Bu Ica sebagai dosen pengajar Survei Komposisi Pangan. Oke, yang pertama itu pendahuluan terbelakang di mana dietary history atau dia mengenai pola makan jangka panjang secara kualitatif dan kelebihan yaitu komprehensif antara intake energi, makronutrien, dan mikronutrien. Kelemahannya itu tergantung berdaya responden dan keterampilan pewawancara. Perlu uji validitas dan reliabilitas agar data akurat, konsisten, ilmiah. Masalah yaitu menggambarkan bagaimana memastikan metode DH ini akurat dan konsisten dalam menggambarkan pola makan jangka panjang. Yaitu yang kedua, sejauh mana DH ini layak digunakan sebagai metode dalam epidemiologi gizi dan penelitian gizi masyarakat. Tujuannya yaitu yang pertama mengkaji penggunaan DH sebagai instrumen penilaian kondisi pangan, dan kedua menilai validitas DH dalam menggambarkan intake konsumsi yaitu mulai dari energi, makronutrien, dan makronutrien. Identitas jurnal yang saya pakai tiga ini yaitu yang pertama ada assessment of potassium with sodium and potassium intake in Japanese youth using the brief type self-administered history questionnaire. Itu low carbohydrate high fat diet in real life assessed by diet history in the field. Ketiga, the administering a combination of online dietary assessment tools, the automated self-administering 24-hour dietary assessment tool, and diet history questionnaire 2 in a cohort of adult and adult tomorrow project. Yaitu yang pertama ini jurnalnya menilai asupan natrium dan kalium pada anak di Jepang dengan rentang usia 11 tahun dan 13-14 tahun secara respectively, yang kemudian divalidasi dengan metode BDHQ dibandingkan dengan urin. Kedua ini menggambarkan evaluasi pola diet rendah karbohidrat tinggi lemak atau HF Swedia secara nyata beserta dampaknya terhadap metode DAI. Yang terakhir yaitu menilai kelayakan feasibility dan penerimaan traceability penggunaan kombinasi dua instrumen penilaian konsumsi pangan berbasis web, automated self-administered 24-hour dietary assessment tools fase 2014-2016, and diet history questionnaire 2 BDHQ 2 pada peserta Adult Tomorrow Project. Oke, selanjutnya yaitu fokus yang masuk dietary history, di mana DH ini dia mengenai detail informasi dari jenis, frekuensi, cara penyajian, dan jangka waktu tertentu. Teacher study menunjukkan variasi bentuk DH sebagaimana berikut, yaitu secara BDHQ oleh Elkuda Nagasaki tahun 2021. Itu fokusnya kuesioner singkat untuk estimasi asupan bulanan anak sekolah. Yang kedua yaitu DAI oleh Hegstrom et al. 2023. Itu sebagaimana wawancara rinci 2 minggu terakhir fokus dari HF. Nah, untuk kombinasi ASA 24 dan DHQ 2 oleh Solberg et al. 2021 itu sebagaimana kombinasi daring recall 24 jam otomatis dan FQ tahunan. Nah, di sini bisa ditegaskan bahwa fleksibilitas DH dari kuesioner singkat wawancara rinci kombinasi online. Tujuan dari ketiga metode ini yaitu beda-beda dengan studinya. Sebagaimana BDHQ menilai asupan natrium dan kalium anak sekolah dibandingkan ekskresi urin, yaitu menggambar kualitas diet LCF dan risiko nutrisinya. Yang terakhir yaitu kombinasi AS24 dan DHQ2 untuk menguji kelayakan penggunaan alat daring dalam penelitian secara kohort. Sebagaimana jadi disimpulkan itu perbedaan tujuannya sesuai dengan validasi nutrien, deskripsi pola diet, dan efisiensi survei epidemiologi gizi. Nah, untuk prinsipnya yaitu BDHQ menggunakan prinsip sebagaimana daftar makanan, lalu frekuensi dan porsi, dan dihitung menggunakan tabel komposisi pangan, yaitu sebatas wawancara eksploratif detail dari resep dan cara masak. Untuk kombinasi AS24 dan DHQ2 yaitu simulasi otomatis yaitu multiple recall 24 jam dan data habitual tahunan, yaitu menunjukkan variasi sederhana dan kombinatif sesuai dengan penelitian untuk metode dietary history. Ini deskripsinya yaitu waktu penggunaan untuk BDHQ sendiri oleh Okuda, survei sekolah referensi gizi, untuk DAI oleh Hegstrom et al. 2023, yaitu waktu penggunaannya penelitian diet khusus low carbohydrate high LCAF, dan kombinasi AS24 dan DHQ2 itu Solberg et al. Tahun 2021 itu penelitian epidemiologi skala besar dan kohort jangka panjang. Karakteristiknya BDHQ ada beban rendah, mudah, dan bisa digunakan dengan responden yang banyak atau massal dan memberikan sedikit SDM. Kalau DH ini bebannya sangat tinggi, perlu tenaga ahli speed dietitian, dan detailnya harus sangat kaya untuk daftar makanannya. Untuk AS24 yaitu waktunya tuh sedang dan tinggi, perlu literasi digital dan dukungan teknis yang memadai. Nah, bisa dilihat untuk instrumennya yaitu untuk BDHQ kuesioner 55964 item sebagaimana tabel komposisi Jepang. Untuk DAI wawancara tatap muka atas porsi improbable single step, dan terakhir itu kombinasi AS24 otomatis web dan DHQ2 itu basis FAQ online 194 item. Untuk potensi error yaitu misclassification natrium atau garam diskresioner dan single urine variabilitas. Jadi untuk DAI ada free bias, recall bias, dan aktivitas, dan terakhir kombinasi AS24 dan DHQ2 itu response bias, under atau over-reporting, dan database terbatas. Nah, untuk teknisnya sendiri yaitu BDHQ sendiri setelah self-administered di rumah selama 15-20 menit di rumah masing-masing. Sedangkan peneliti dia melakukan traceability check energi. Untuk DHI yaitu interview selama 2,5 jam oleh dietitian dengan detail tinggi atau probing ekstensif sehingga membutuhkan alat plus porsi, foto buku makanan, dan sumber daya dietitian terampil untuk mengekstrak resep dan porsi. Untuk kombinasi AS24 dan DHQ2 yaitu login online di call announce DHQ2 ini setelah AS24 sehingga memiliki beban administratif yang lebih tinggi sebagai reminder dan teknis lainnya. Untuk proses tahapan bisa dilihat sebagaimana berikut. Untuk keunggulan kebebasan
dari ketiga metode ini yaitu BDHQ, kelebihannya yaitu bebannya ringan, lebih praktis di antara metode ketiganya, dan cenderung lebih cepat dan cocok untuk survei secara besar. Tugasannya yaitu estimasi natrium lemah atau absolut dan tentang bias diskresioner atau bias garam. Nah, untuk DHI kelebihannya itu memiliki tingkat detail yang tinggi sekaligus digunakan untuk memilih pola diet khusus, misalnya LCHF. Namun keterbatasannya yaitu cenderung mahal, membutuhkan lebih banyak waktu dan SDM gizi yang terampil, dan berisiko reaktivitas. Untuk kombinasi AS124 dan DHQ2 yaitu kelebihannya menggunakan kombinasi kuat antara FQ dan 24-hour record sehingga dapat mengenai bias untuk menggunakan sistem otomasi penggodean. Nah, di sisi lain keterbatasannya yaitu kebutuhan literasi internet sangat penting serta beban waktu total relatif lama. Nah, untuk variasi reproduksibilitas itu di mana hasilnya BDHQ ini tuh memiliki keterbatasan mengukur natrium atau diskresionari, di mana kalium dan rasio antara natrium dan kalium ini menunjukkan korelasi lebih baik, di mana rendah dan sedang. Untuk rho-nya 0,09 hingga 0,13. Pembuktiannya yaitu eksperimen natrium sangat rendah, tidak signifikan. Untuk kalium perbedaan natrium dan kalium signifikan meskipun tergolong rendah dan moderat. Untuk DHI sendiri yaitu asupan energi cukup valid dibandingkan dengan TEE dan juga intake makro gizi akurat. Sebagaimana pembuktiannya itu diukur oleh Senseware Arman selama 7 hari, kemudian dengan Ben Altman mayoritas nilai energi DHI dibandingkan dengan TEE dalam limits of agreement. Untuk kombinasi antara AS124 dan DHQ2 yaitu kombinasi ini tuh menunjukkan korelasi moderat dengan TEE, relasi meningkat dengan recall berulang, dan terdapat 34% misreporter. Sebagaimana pembuktiannya yaitu dibandingkan dengan report energi intake dengan TEE dari Senseware, korelasi persen moderat dihasilkan rho-nya itu 0,45, sebagaimana p-value-nya kurang dari 0,01. Dapat misreporter ditentukan dengan metode Goldenberg cutoff. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi validitas dan reproduksibilitas? Sebagaimana metode BDHQ ini, yaitu validitas harian, natrium diskresioner, dan single biomarker. Fokusnya itu tidak lain untuk estimasi asupan natrium, kalium, dan rasio antara natrium dan kalium pada anak sekolah. Untuk sendiri itu faktornya durasi recall dan validasi TEE, dan fokusnya gambar pola diet rendah, hibridat, dan tinggi lemak atau LCHF beserta kualitas gizinya. Untuk kombinasi AS124 dan DHQ2, faktornya tidak lain yaitu literasi gizi atau pengetahuan recall variasi harian, database, dan internet. Untuk fokusnya tidak lain yaitu validitas energi dan kenaikan penggunaan dominasi altering dalam kohort dewasa. Hubungan antara metode dengan outcome penelitian sebagaimana BDHQ pada anak sekolah mampu menjelaskan makanan utama penyumbang natrium dan kalium. Yang kedua yaitu validitas untuk natrium absolut rendah dan lebih tepat untuk menggambarkan pola konsumsi terkait keseimbangan natrium dan kalium daripada estimasi presisi natrium. Untuk DHI pada diet LCHF yaitu bersama memiliki asupan karbohidrat sangat rendah hingga level ketogoni, asupan lemak jenuh dan kolesterol meningkat sementara serat menurun. DHI efektif menggambarkan kompetensi diet khusus sekaligus mengungkap potensi risiko gizi jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya yaitu kombinasi antara AS124 dan DHQ2 pada kohort dewasa yaitu kombinasi AS24 jam dan DHQ2 ini layak diterapkan pada kohort besar, dan REI terhadap TEE menunjukkan masih ada misreporter namun recall berulang meningkatkan reliabilitas. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir metode kombinasi relevan untuk estimasi energi pola makan jangka panjang yang lebih akurat. Nah, sebagai penutup yaitu dietary history merupakan metode penilaian konsumsi pangan yang fleksibel baik dalam kuesioner singkat atau BDHQ, wawancara mendalam atau DHI, maupun kombinasi daring antara AS124 jam dengan DHQ2. Masih memiliki keunggulan dan kelebihannya sendiri, sebagaimana terbukti valid dan dapat direproduksi. Baca penerapan DHI ini sangat dibangun oleh rencana metodologis, teknis validasi, serta faktor individu dan teknis berdaya ingat responden, dan wawancara dan literasi digital. Oleh karena itu, pemilihan metode DHI ini harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakteristik populasi sasaran agar data diperoleh lebih akurat, konsisten, dan serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan informasi gizi masyarakat. Untuk referensi jurnal yang saya pakai ada 6 jurnal. Baik, mungkin bisa dapat saya sampaikan lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.